Ini adalah negara paling diteror di dunia, sebuah negara yang oleh media dicap berbahaya dan tidak stabil. Berita terkini di Burkina Faso. Ada laporan bahwa 200 tentara telah terbunuh dalam serangan oleh afiliasi Al-Qaeda. Pagi ini api terlihat dari istana kepresidenan dan dari markas junta militer. Jaringan penyiaran negara, stasiun televisi dan radio juga ditembaki dan dikepung oleh tentara. Namun negara ini juga tengah berjuang untuk mengambil kembali kendali atas sumber dayanya bagi rakyatnya. Inilah Burkina Faso. Dipimpin oleh salah satu presiden termuda di dunia, Kapten Ibrahim Traoré. Burkina Faso, sebuah negara terkurung daratan di Afrika Barat, adalah bangsa yang ditandai oleh ketahanan, tradisi yang kaya, dan identitas yang mendalam. Dari sabana Sahel yang gersang hingga kolam buaya yang suci, Burkina Faso adalah negara di mana adat istiadat kuno berhadapan dengan tantangan pemerintahan modern. Belakangan ini, Burkina Faso telah menarik perhatian dunia, tidak hanya karena perubahan politiknya yang bergejolak, tetapi juga karena melahirkan salah satu pemimpin termuda dalam sejarah Afrika modern. Pada bulan September 2022, Kapten Ibrahim Traoré di usia 34 tahun menjadi presiden termuda di dunia setelah memimpin kudeta militer yang menggulingkan presiden sementara Paul-Henri Sandaogo Damiba. Traoré adalah seorang perwira militer terlatih yang sebelumnya bertugas di perbatasan Mali selama pertempuran negara itu melawan pemberontak. Presiden Ibrahim Traoré mewakili pergeseran generasi dalam kepemimpinan Afrika. Seorang pemimpin nasionalis yang berani dan tanpa ragu berfokus pada penentuan nasib sendiri, pemberdayaan pemuda, dan perlawanan terhadap neokolonialisme. Meskipun waktu akan membuktikan sepenuhnya warisan kepresidenannya, satu hal yang jelas, Burkina Faso sedang memetakan arah baru di bawah kepemimpinannya. Arah yang ditentukan oleh ketahanan, ambisi, dan hasrat kuat untuk berdaulat. Tidak seperti banyak politisi karir lainnya, Traoré muncul sebagai simbol urgensi kaum muda di tengah meningkatnya ketidakamanan negara dengan sebagian wilayah Burkina Faso dibanjiri kekerasan jihadis. Kebangkitannya mencerminkan kekecewaan yang semakin besar di kalangan penduduk, terutama kaum muda, terhadap kepemimpinan tradisional. Meskipun menghadapi tantangan besar termasuk kerusuhan sipil, terorisme, dan ekonomi yang rapuh, Traoré telah memposisikan dirinya sebagai tokoh revolusioner yang seringkali mengutip warisan Thomas Sankara, pemimpin Marxis ikonik Burkina Faso pada tahun 1980-an. Burkina Faso sebelumnya dikenal sebagai Volta Hulu, memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Nama Burkina Faso yang berarti tanah rakyat yang tidak korup diadopsi oleh Thomas Sankara pada tahun 1984 yang mencerminkan visinya tentang penentuan nasib sendiri dan kebanggaan Afrika. Sankara meluncurkan reformasi besar-besaran, restribusi tanah, hak-hak perempuan, dan gerakan anti korupsi. Sejak mengambil alih kekuasaan pasca kudeta September 2022, Presiden Kapten Ibrahim Traoré telah mempromosikan visi yang disebutnya revolusi progresif dan populer, dengan retorika nasionalis dan pan-Afrika yang kuat dalam semangat Thomas Sankara. Salah satu kebijakan Presiden Traoré yang menentukan adalah pendiriannya yang berani tentang kedaulatan nasional. Ia secara konsisten menentang campur tangan asing, terutama dari bekas kekuatan kolonial, dengan menegaskan bahwa Burkina Faso harus merebut kembali kendali atas sumber daya, tanah, dan masa depannya.
Pemerintahannya mengakhiri hubungan militer dengan Prancis dan menuntut penarikan pasukan Prancis, menggantikannya dengan strategi keamanan dalam negeri dan kemitraan regional yang lebih kuat. Keputusan ini meskipun kontroversial, menggema di hati penduduk yang lelah dengan ketergantungan dengan operasi yang dipimpin asing yang gagal membawa perdamaian abadi. Retorika dan tindakan Traoré telah memicu gelombang kebanggaan nasional dengan banyak warga mendukung seruannya untuk era baru pan-Afrikanisme dan martabat. Burkina Faso telah menghadapi serangan dahsyat dari kelompok militan Islam sejak 2015. Di bawah Presiden Traoré, pemerintah telah meningkatkan perekrutan militer secara signifikan, memobilisasi puluhan ribu relawan melalui insentif relawan untuk pertahanan tanah air. Milisi warga negara ini bekerja sama dengan tentara nasional untuk merebut kembali wilayah dan melindungi masyarakat setempat. Pemerintah juga menerapkan program pembangunan darurat di wilayah-wilayah ini dengan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur, pembukaan kembali sekolah, dan menyediakan layanan dasar bagi para pengungsi yang kembali. Saat ini kehidupan di Burkina Faso merupakan perpaduan antara kesulitan dan harapan. Lebih dari 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan sebagian besar penduduk pedesaan bergantung pada pertanian subsisten. Masyarakat Burkina Faso tetap sangat komunal dengan keluarga besar dan kepala suku tradisional memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ketidakamanan telah menyebabkan lebih dari 2 juta orang mengungsi, masyarakat terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa, beradaptasi dengan realitas baru dengan martabat yang kuat. Perekonomian Burkina Faso terutama bertumbuh pada pertanian dan pertambangan emas. Negara ini merupakan salah satu produsen emas terbesar di Afrika, dengan pertambangan menyumbang hampir 70% dari ekspornya. Namun kekayaan tersebut jarang mengalir ke warga negara biasa dan korupsi, infrastruktur yang buruk, serta ketidakamanan menghambat pertumbuhan. Salah satu langkah paling ambisius Presiden adalah nasionalis tambang emas tertentu yang memastikan bahwa keuntungannya menguntungkan rakyat Burkina Faso. Selain itu, pemerintah telah mendorong swasembada pangan dengan mendorong partisipasi pemuda dalam pertanian dan berinvestasi dalam irigasi serta distribusi benih. Fokus pada produksi lokal dan pengurangan ketergantungan pada impor telah diperbarui, terutama setelah kenaikan harga pangan global. Sebagai seorang pemimpin muda, Traoré sangat mementingkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan bangsa. Pidato-pidatonya sering menyerukan agar pemuda menjadi mesin pembangun dan menolak kemalasan, korupsi, dan emigrasi. Di bawah kepemimpinannya, pemberdayaan pemuda telah menjadi tema utama dalam wacana nasional. Burkina Faso secara historis telah menjadi model toleransi beragama, di mana masjid, gereja, dan tempat ibadah tradisional sering berdiri berdampingan. Islam telah lama menjadi elemen pemersatu dalam masyarakat Burkina Faso. Mayoritas Muslim di Burkina Faso menganut Islam Sunni, khususnya mazhab Maliki, dan banyak yang dipengaruhi oleh tradisi Sufi. Persaudaraan Sufi ini seperti Tijaniyah dan Qadiriyah menekankan perdamaian, toleransi, dan pengabdian masyarakat. Ajaran inti Islam Burkina Faso menekankan kasih sayang, keadilan, dan kesucian hidup manusia. Banyak cendekiawan dan ulama muslim aktif berdakwah menentang ekstremisme dan kekerasan. Para pemimpin muslim sering bekerja sama erat dengan rekan-rekan Kristen dalam inisiatif pembangunan perdamaian. Di bawah Presiden Traoré, Burkina Faso melakukan investasi strategis dalam pertanian buah dan sayur, memanfaatkan irigasi, mekanisasi, inovasi benih, dan pelatihan bagi pemuda. Sebagai bagian dari upaya menuju kedaulatan pangan dan rekonstruksi ekonomi,
Setiap mahasiswa tingkat akhir ditugaskan lahan seluas 2 hektar. Mereka menerima benih, pupuk, sumur air, dan pelatihan untuk menanam sayuran dan buah-buahan dengan tujuan menjadi pendidik dan wirausahawan untuk memperluas partisipasi pemuda di bidang pertanian. Proyek-proyek ini terkait dengan tujuan yang lebih luas, yaitu mengubah mahasiswa menjadi generasi baru agripreneur, menyebarkan pengetahuan, dan menciptakan jaringan usaha pertanian dan pengolahan yang mandiri dan dipimpin oleh pemuda. Salah satu simbol warisan Burkina Faso yang paling menarik terletak di desa Banzole, tempat buaya suci hidup berdampingan secara damai dengan manusia. Buaya-buaya ini diyakini berusia lebih dari 100 tahun, dihormati sebagai pelindung dan leluhur. Penduduk setempat memberi makan dan berinteraksi dengan mereka tanpa rasa takut. Seringkali berpose di samping reptil raksasa tersebut untuk difoto. Legenda mengatakan bahwa buaya-buaya ini membantu mengarahkan penduduk desa ke sumber air selama masa kekeringan dan tetap dihormati sejak saat itu. Ini adalah salah satu contoh paling unik dan koeksistensi manusia dengan hewan di Afrika. Terima kasih telah menonton. Itulah ulasan singkat tentang Burkina Faso.